Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pertama, kita merenungkan peristiwa terang yang pertama. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa ini mengajak kita saling rendah hati untuk memperkuat persekutuan kita di lingkungan dan stasi. Sedangkan pada pertemuan kedua, kita merenungkan peristiwa terang kedua. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam perkawinan di Kana. Peristiwa ini mengajak kita untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan warga masyarakat seperti halnya Tuhan Yesus, para muridnya, dan Bunda Maria. Kehadiran dan keterlibatan kita di tengah masyarakat dapat memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi. Dalam pertemuan ketiga ini, kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan Yesus yang memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Kita akan masuk dalam tema Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Apa maknanya pemberitaan kerajaan Allah dan seruan pertobatan untuk memperkuat persekutuan kita di lingkungan dan stasi? Marilah kita hening sejenak mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan kali ini. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mengumpulkan kami kembali dalam rahmat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan. Syukur dan terima kasih kami haturkan atas kasih-Mu yang menyatukan kami. Hari ini, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu dari peristiwa terang yang ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bersama Bunda Maria, kami selalu memohon agar Engkau mengutus Roh Kudus-Mu mengubah hati kami menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih sabda-Mu. Kuatkanlah kami menghadapi segala godaan yang menjauhkan dari-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda
membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati bacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, minggu yang lalu kita telah merenungkan peristiwa terang yang kedua, yaitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam peristiwa pernikahan di Kana. Kehadiran Tuhan Yesus beserta para murid-Nya dan Bunda Maria dalam pernikahan di Kana menunjukkan dengan jelas keterlibatan dalam peristiwa warga masyarakat. Bunda Maria ikut membantu menyiapkan suguhan untuk para tamu dalam perjamuan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, Bunda Maria mengetahui bahwa anggurnya habis. Kehabisan anggur dalam perjamuan pernikahan akan sangat memalukan tuan rumah. Maka Bunda Maria menyampaikan masalah itu kepada Tuhan Yesus. Dari situlah Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur sehingga mempelai dan tuan rumah mengalami kegembiraan karena tertolong dan terhindar dari masalah yang dihadapi. Peristiwa pernikahan di Kana menyadarkan kita bahwa keterbukaan dan kesediaan tulus untuk terlibat dalam peristiwa warga masyarakat akan memperkuat persekutuan lingkungan dan stasi. Tentu saja, keterlibatan umat lingkungan dan stasi membuahkan kegembiraan bagi warga masyarakat. Selanjutnya, untuk memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi, kita merenungkan peristiwa terang yang ketiga, yaitu Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Injil yang diwartakan kepada kita hari ini melukiskan bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea ketika mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Raja Herodes. Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjara, dan dihukum mati karena memperingatkan Herodes yang memperistri Herodias, istri Filipus saudara Herodes sendiri. Penangkapan Yohanes Pembaptis ini yang mendahului perginya Tuhan Yesus ke Galilea. Namun, Tuhan Yesus pergi ke Galilea bukan karena penangkapan Yohanes Pembaptis, tetapi menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak saat itulah, Tuhan Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Maka muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus menyerukan pertobatan?
pertobatan yang diserukan Tuhan Yesus adalah seruan keselamatan. Semua manusia berdosa. Karena cintanya yang demikian besar kepada manusia, Allah menganugerahkan keselamatan kepada manusia dalam diri Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Namun, keselamatan yang dibawa dan diwartakan kepada manusia membutuhkan jawaban dari manusia. Bertobat itulah jawaban manusia. Maka Tuhan Yesus sebagai perwujudan belas kasih Allah yang menyelamatkan, menyerukan pertobatan. Seruan pertobatan dari Tuhan Yesus adalah ajakan atau undangan untuk bertobat sebagai jawaban atas anugerah keselamatan dari Allah. Menolak untuk bertobat berarti menolak keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, bertobat itu bagaimana? Bertobat berarti mengarahkan pusat hidup kepada Allah. Apa kehendak Allah untukku? Dosa lahir karena manusia mengarahkan pusat hidupnya pada diri sendiri, kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri, ambisinya sendiri, keinginannya sendiri. Bertobat berarti mengubah arah hidup dari diri sendiri kepada Allah. Jika benar mengarahkan pusat hidup kepada Allah, pasti akan mengasihi sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tidak berdaya. Tuhan Yesus menyatakan hukum utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dua kasih itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak hanya menyerukan pertobatan, tetapi juga mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah artinya mewartakan belas kasih Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perutusannya di dunia, Tuhan Yesus banyak menyampaikan khotbah dan ajaran serta perbuatan-perbuatan belas kasih, khususnya bagi mereka yang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Maka pertobatan bukan hanya sebatas tidak melakukan dosa lagi, tetapi sekaligus mewujudkan belas kasih Allah dalam perbuatan yang nyata. Tobat tidak hanya sebatas tidak berdosa lagi, tetapi juga dengan tulus melakukan kebaikan-kebaikan serta membantu yang membutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, lingkungan dan stasi merupakan persekutuan murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai persekutuan, umat lingkungan dan stasi diundang untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebaikan dan belas kasih Allah kepada semua orang, khususnya mereka yang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Mewartakan kebaikan dan belas kasih Allah dengan sendirinya juga berarti murah hati dalam mengampuni. Hal ini baru terwujud jika persekutuan umat lingkungan dan stasi memiliki kesadaran untuk bertobat, mengarahkan pusat hidup kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Kesediaan tulus untuk bertobat berarti juga terbuka untuk selalu dikuduskan dalam sakramen pengakuan atau sakramen tobat.
Dengan demikian, menghayati peristiwa terang yang ketiga dalam memperkuat persekutuan umat lingkungan dan stasi adalah mewujudkan kebaikan dan belas kasih Allah kepada semua orang, khususnya mereka yang lemah, miskin, dan tidak berdaya. Selain itu, mewujudkan budaya pengampunan di lingkungan dan stasi, serta terbuka dan bersedia tulus untuk selalu dikuduskan dalam sakramen pengakuan dosa. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita hening sejenak. Sekarang marilah kita mempersembahkan devosi Rosario kepada Bunda Maria dengan peristiwa terang. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda menjeda video ini untuk berdoa Rosario bersama umat yang lain atau mendoakan doa Rosario secara pribadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang kami terima hari ini. Dengan kekuatan kuasa-Mu, tumbuhkanlah benih sabda-Mu dalam diri kami, sehingga berbuah bagi penguatan persekutuan di lingkungan dan stasi. Limpahilah kami dengan rahmat-Mu yang menggerakkan kami untuk selalu bertobat dan melakukan kebaikan, serta tulus membantu sesama kami yang membutuhkan. Jangan biarkan kami tidak peduli pada sesama di sekitar kami, terutama mereka yang membutuhkan uluran hati dan tangan kami. Semoga karena iman, buah pertobatan, dan perbuatan-perbuatan kasih kami semakin memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan ibadat bulan Rosario yang ketiga ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, ibadat bulan Rosario yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam ibadat bulan Rosario selanjutnya.